Inter Milan Japan Tour 2023, secara resmi telah dimulai tetapi Simone Inzaghi menghadapi dua masalah besar, yakni ketimpangan di pos penjaga gawang dan lini serang. Menurut Football Italia, pada Minggu sore kemarin Inter terbang menuju Osaka untuk menjalani tur pramusim dengan akan menjalani dua laga persahabatan, yakni melawan Al Nassr dan PSG. Kendati Damir Handanovic, Alessandro Caligaris, Filip Stankovic dan Raffaele Di Gennaro adalah tiga penjaga gawang yang dipanggil untuk tur pramusim di Jepang. Di Gennaro adalah satu-satunya perekrutan kiper baru Inter sejauh ini yang hanya berstatus sebagai kiper pilihan ketiga. Bukan rahasia lagi bahwa Yann Sommer dan Anatoly Trubin menjadi target utama Inter untuk menggantikan Handanovic dan Onana, namun CEO BP Marotta belum mencapai kata sepakat, baik dengan Bayern Munchen maupun Shakhtar Donetsk. Masalah lain untuk Inzaghi adalah di ujung tombak. Edin Dzeko dan Romelu Lukaku telah pergi pada akhir musim lalu dan sejauh ini Inter hanya merekrut satu striker, yakni Marcus Thuram dari Borussia Mönchengladbach. Inzaghi berharap bisa memiliki satu striker baru lagi tepat waktu untuk tur pramusim, namun hal tersebut belum bisa terwujud. Praktis Inter hanya membawa beberapa pemain muda seperti Sebastiano Esposito, Giovanni Fabian, Alexander Stankovic dan Giacomo Stabile yang telah bergabung dengan Thuram, Lautaro dan Correa di Jepang. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries merasa ada rasa lapar yang besar di dalam skuad Nerazzurri untuk kembali memenangkan gelar Serie A. Dalam sesi wawancara dengan Inter TV, pemain timnas Belanda itu memberikan pendapatnya tentang musim baru yang akan digelar kurang dari sebulan lagi. Dumfries telah mengangkat Piala Italia dan Supercoppa Italiana di kedua musim, dan terlebih lagi ia membantu tim mencapai final Liga Champions musim lalu. Salah satu aspek di mana Nerazzurri tidak memenuhi ekspektasi dalam dua musim terakhir adalah di ajang Serie A. Oleh karena itu, tampil lebih baik di Serie A merupakan prioritas mutlak bagi Inter di musim depan. Saya sangat bersemangat untuk memulai musim ketiga saya bersama Inter, ungkap Dumfries. Kami punya tujuan yang jelas, seperti memenangkan gelar Scudetto yang tidak dapat saya menangkan dalam dua musim pertama saya di sini. Selama 2 tahun terakhir saya telah belajar banyak dari sudut pandang taktis. Terima kasih kepada staf pelatih dan rekan tim yang telah memberi saya banyak bantuan untuk berkembang. Sekarang saya terus belajar setiap hari dan saya senang. Musim lalu kami melakukannya dengan sangat baik di Liga Champions, meski pada akhirnya kami gagal memenangkan trofi. Sekarang di musim ini kami ingin kembali memenangkan Scudetto, karena saya dan semua rekan tim merasa lapar akan gelar tersebut. Tutup sang pemain. Inter Milan telah menolak tawaran pertama dari Wolfsburg untuk bek sayap Robin Gosens. Menurut Sky Sport Jerman, yang juga melaporkan bahwa Union Berlin telah mundur dari perlombaan untuk merekrut pemain berusia 28 tahun itu. Wolfsburg tertarik untuk menandatangani Gosens musim panas ini, di mana baik si pemain maupun Inter telah bersedia untuk mempertimbangkan tawaran. Laporan menjelaskan bahwa Wolfsburg telah mengajukan tawaran awal ke Inter senilai 14 juta euro. Tawaran klub Bundesliga tersebut adalah untuk mendatangkan Gosens dengan status pinjaman dengan kewajiban pembelian permanen di akhir musim depan. Namun, angka tersebut tidak cukup tinggi bagi Inter. Nerazzurri akan bersedia menjual Gosens dengan harga tidak kurang dari 27 juta euro sesuai dengan yang mereka bayarkan untuk mengontraknya dari Atalanta pada Januari 2021. Akan tetapi, Inter masih bersedia memberikan diskon harga yang tidak terlalu signifikan untuk melepas sang pemain. Di sisi lain, Sky Sport Jerman mencatat bahwa Union Berlin tidak lagi berusaha untuk mengontrak Gosens. Jurnalis Italia, Maurizio Pistocchi merasa Romelu Lukaku harus merelakan sebagian gajinya untuk kembali ke Inter Milan musim panas ini. Menulis di sebuah postingan di Twitter, sang jurnalis memberikan pandangan bahwa Lukaku harus membuat permintaan maaf yang sangat terbuka, dan kemudian setuju untuk mengurangi gajinya sebagai bentuk keyakinan dan penyesalan dalam meyakinkan Inter untuk membawanya kembali setelah hal-hal yang memburuk di antara mereka. Lukaku berharap bisa memulai kembali pembicaraan dengan Inter, meskipun telah bernegosiasi dengan Juventus di belakang layar.
Sang striker telah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksopanan tersebut, dan kabarnya pemain asal Belgia itu telah mencoba memperbaiki situasi dengan Inter. Namun, pihak klub dilaporkan telah membuat sikap mereka jelas. Inter masih kesal dengan cara Lukaku bernegosiasi dengan Bianconeri. Kekecewaan yang dirasakan para direktur, staf pelatih dan seluruh pemain tentu masih sangat segar. Mereka saat ini menentang untuk menyalakan kembali pengejaran terhadap Lukaku. Selain itu, grup Ultras Inter Kurva Nord juga mengungkapkan perasaan mereka dengan sangat jelas terhadap Lukaku. Kurva Nord marah besar atas apa yang mereka lihat sebagai pengkhianatan serius oleh sang striker. Hari ini Lukaku tanpa klub, di mana Chelsea tidak menginginkannya lagi. Ungkap Pistocchi. Jika Vlahovic tidak pergi maka Juve tidak dapat mengontraknya, dan Inter juga tidak ingin dirinya kembali. Tapi dengan gerakan teatrikal yang besar Lukaku bisa membalikkan keadaan. Lanjut Pistocchi menyarankan. Minta maaf kepada para penggemar dan klub, dan turunkan gajinya sebanyak 50%. Namun mengingat Lukaku begitu kejam, maka dirinya dipastikan tidak akan melakukan hal tersebut dan dirinya berisiko berakhir dengan bermain di Liga Pro Arab Saudi. Tutup sang jurnalis. Inter Milan telah menaikkan tawaran mereka ke Bayern Munchen untuk kiper Yann Sommer menjadi sekitar 5 juta euro. Menurut Sport Mediaset Italia, yang melaporkan bahwa Inter telah menaikkan tawaran mereka untuk Sommer guna menyelesaikan kesepakatan sesegera mungkin untuk menggantikan Andre Onana. Inter mencoba mendatangkan Sommer dan telah melakukan pembicaraan dengan sang pemain beserta klubnya dalam beberapa hari terakhir. Nerazzurri memiliki perasaan bahwa hanya masalah waktu sebelum mereka mencapai kesepakatan dan menandatangani Sommer. Sommer memiliki klausul rilis dalam kontraknya dengan Munchen senilai 6 juta euro. Namun Inter tidak ingin membayarnya secara penuh dan awalnya hanya menawarkan sekitar 4 juta euro untuk mencapai kesepakatan. The Bavarians telah menolak tawaran tersebut dikarenakan mereka juga tidak ingin menjual Sommer sebelum mendapatkan penggantinya. Namun Inter kini telah menaikkan tawaran mereka, yang bertujuan untuk selangkah lebih dekat menuju penyelesaian negosiasi dengan proposal baru sebesar 5 juta euro. Masih harus dilihat apakah Munchen bersedia menerima tawaran Inter dalam beberapa hari ke depan untuk melepas kiper Yann Sommer. Kiper Shakhtar Donetsk, Anatoly Trubin sangat tertarik untuk pindah ke Inter, akan tetapi pembicaraan negosiasi telah terhenti karena biaya. Menurut Tuttosport, yang melaporkan bahwa situasi seputar pengejaran Inter terhadap Trubin tidak banyak berubah, namun sang kiper tetap menjadi target signifikan Inter selama sisa jendela transfer. Nerazzurri menilai Trubin sebagai kandidat ideal untuk tumbuh menjadi kiper utama di musim mendatang. Inter percaya bahwa Trubin dapat mempertahankan benteng pertahanannya selama lebih dari 1 dekade ke depan. Namun masalah harga sang kiper telah menjadi kendala saat ini. Trubin sendiri ingin bergabung dengan Inter di musim panas, di mana Inter berharap bahwa keinginannya tersebut bisa menjadi sedikit pengaruh dalam pembicaraan dengan Shakhtar. Apalagi, fakta bahwa kontrak Trubin akan habis pada akhir Juni mendatang selalu menjadi bagian penting dari strategi Inter untuk menurunkan harga sang kiper. Namun sejauh ini, Shakhtar nyaris tidak bergerak dan menginginkan bayaran sekitar 30 juta euro untuk melepas kiper muda mereka yang menjanjikan itu. Inter belum menunjukkan kecenderungan besar untuk melampaui 10 hingga 12 juta euro dalam penawaran mereka, yang membuat pembicaraan terhenti untuk saat ini. Jika Inter dapat menaikkan tawaran, atau jika Shakhtar menjadi gugup karena batas waktu semakin dekat dengan kemungkinan kehilangan Trubin dengan status bebas transfer, maka kedua klub dapat mencapai kesepakatan. Tetapi untuk saat ini, mereka terlihat terpisah jarak harga yang cukup jauh. Inter Milan siap mengajukan tawaran kepada Arsenal senilai lebih dari 40 juta euro untuk mengontrak striker Folarin Balogun. Menurut Tuttosport, yang melaporkan bahwa rencana Inter adalah menawarkan pinjaman senilai 5 juta euro yang berisi kewajiban pembelian sebesar 35 juta euro plus bonus untuk sang pemain. Balogun yang berusia 22 tahun semakin menjadi fokus Inter dalam pencarian striker, setelah kesulitan mengontrak Alvaro Morata dari Atletico Madrid.
Untuk bagian mereka, Arsenal menginginkan bayaran yang cukup tinggi untuk menjual Balogun dengan harga lebih dari 40 juta euro. Di sisi lain, Inter siap memberikan penawaran yang mencapai jumlah tersebut dengan telah menawarkan kesepakatan pinjaman dengan pembayaran awal sekitar 5 juta euro. Kemudian, di akhir pinjaman akan ada kewajiban pembelian secara permanen senilai 35 juta euro plus beberapa bonus sebagai biaya akhir. Dengan demikian, nilai total tawaran Inter akan melampaui 40 juta euro. Namun, masih harus dilihat apakah Arsenal bersedia membuka pinjaman awal dengan kewajiban pembelian di akhir musim depan, seperti yang akan ditawarkan Inter untuk transfer Balogun. Inter Milan dilaporkan sedang berupaya mengontrak bek Atalanta Rafael Toloi untuk memperkuat lini pertahanan mereka musim depan. Menurut Gazzetta dello Sport, Nerazzurri sedang bersiap mengajukan tawaran untuk merekrut Toloi yang kontraknya di Atalanta akan habis pada Juni tahun depan. Inter telah melakukan beberapa rekrutan di musim panas 2023 ini, namun pengganti Milan Skriniar belum kunjung didatangkan. Oleh karena itu, dalam beberapa pekan terakhir Inter pun mencari opsi lain untuk mendatangkan bek baru. Salah satu pemain yang dikaitkan dengan Inter adalah bek Atalanta Merih Demiral. Namun Nerazzurri gagal meyakinkan Ladia untuk menyetujui formula pinjaman Demiral. Meski begitu Inter kini mencoba merekrut bek Atalanta lainnya, yakni Rafael Toloi yang dipandang cocok dengan profil yang diinginkan Inter. Kontrak pemain berusia 32 tahun itu dengan Atalanta hanya tersisa semusim lagi. Dengan demikian, tidak akan terlalu sulit bagi Inter untuk menegosiasikan biaya yang lebih murah. Gazzetta mencatat, Inter ingin mencapai kesepakatan transfer Toloi secepat mungkin. Inter Milan dikabarkan sedang mempertimbangkan striker West Ham United Gianluca Scamacca sebagai pengganti Joaquin Correa. Menurut jurnalis Italia Luca Marchetti melalui FC Internews, Inter telah menyiapkan sejumlah kandidat yang akan menggantikan Correa, termasuk Gianluca Scamacca. Seperti diketahui, Nerazzurri sedang berupaya membenahi lini serang mereka menyusul kepergian Edin Dzeko dan Romelu Lukaku. Sementara itu, masa depan striker lainnya yakni Joaquin Correa juga berada di ujung tanduk. Inter siap menjualnya dengan harga yang tepat. Seperti yang dijelaskan Marchetti, menjual Correa akan memberi Nerazzurri dana yang cukup untuk membeli Scamacca di musim panas ini. Scamacca menandatangani kontrak dengan West Ham pada musim panas lalu tetapi mengalami kesulitan beradaptasi di Liga Premier Inggris. Sang striker pun mengusulkan kembali ke Serie A untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Marchetti juga menyebut Alvaro Morata, Folarin Balogun dan Beto sebagai kandidat pengganti Romelu Lukaku di Inter.